kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih Abah Yai Koyum sudah menyampaikan urainya kepada kita semua. Kebetulan sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ke panitia. Langsung saja kami bacakan. Mohon izin untuk membacakan. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Melalui momen Tahun Baru Islam ini, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan akidah dan keimanan kita di akhir zaman seperti ini, Pak? Amalan apa yang perlu kita jaga di akhir zaman ini dan melalui momentum Tahun Baru seperti ini, Pak? Terima kasih. Ya. Untuk menjaga akidah, menjaga iman pada zaman akhir yang sangat kompleks, dan sunnatullah mengatakan banyak dalam redaksi Islam kalau dipandang secara teologis bahwa secara global hari ini lebih buruk daripada hari kemarin secara global, entah itu kejahatan di muka bumi, kriminalitas di muka bumi, langkahnya orang jujur di muka bumi, banyaknya kedoliman di muka bumi, banyaknya dusta di muka bumi. Maka secara global hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dan hari besok lebih buruk daripada hari ini. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita ini berikhtiar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita ini berusaha, maksud saya, menjadi manusia yang terjaga imannya. Pertama adalah ar-rabtu bil akidah, mengikat diri dengan akidah. Akidah kita apa? Kita sebagai muslim, akidah kita adalah iman kepada Allah misalnya, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Itu kita harus terikat dengan akidah ini. Kenapa demikian? Karena dengan terikatnya kita dengan akidah, kita akan memiliki al-quwwatun nafsiyah, kekuatan jiwa. Karena sudah terpatri dengan akidah. Yang kedua adalah kita tidak diperbudak oleh syahwat kita. Karena syahwat inilah yang memunculkan perbuatan asusila. Kita tidak diperbudak oleh nafsu agresif kita. Nafsu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh binatang-binatang pemangsa, binatang buas, as-sabuiyah, predator. Kita tidak melakukan tindakan seperti tindakan binatang predator. Karena kita punya akidah iman, ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan sampai pada tadbiqul manhaji ar-rabbani. Jadi pertama dengan mengikat akidah, al-quwwatun nafsiyah, kekuatan jiwa. Yang kedua, tidak diperbudak oleh syahwat dan nafsu.
Yang ketiga adalah tatbiqul manhaj ar-rabbani, mengaplikasikan, mengaktualkan pendidikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendidik Ar-Rahman, berarti kita kasih sayang. Allah mendidik kita dengan namanya Al-Mu'min, menciptakan aman. Maka kita tidak boleh menyakiti manusia. Allah mendidik dengan namanya Al-Adil, Maha Adil. Maka kita tidak boleh mendolimi manusia. Allah mendidik dengan nama Al-Qayyum, berdiri sendiri. Maka kita dididik dengan nama ini adalah kemandirian. Hidup mandiri, tidak parasit, dan tidak menggantungkan orang lain, tapi ikhtiar bekerja, berdoa kepada Allah, dan tolong menolong sesama manusia. Ini teologinya. Kemudian amalannya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran di akhir zaman. Karena dengan membaca Al-Quran ini kita disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena Al-Quran ini menyebutkan tema-tema waktu itu banyak sekali. Dan disumpah oleh Allah. Ada wal-laili, demi malam. Ada wal-nahari, demi siang. Ada wal-duha, demi duha. Ada wal-fajri, demi fajar. Ada wal-subhi, demi subuh. Bahkan ada wal-asri, demi asar. Ini kita menjaga waktu. Waktu malam, siang, fajar, subuh, duha, asar, kita jaga. Maka kita pelihara. Mencari rezeki yang halal. Waktunya sudah tersita untuk mencari rezeki yang halal. Habis itu, kita baca Al-Quran. Kita mendidik anak kita. Kita mendoakan keluarga kita. Nah, ini kita insya Allah terjaga akidah. Terjaga akhlak. Kemudian kita menjadi manusia al-mustaqim, al-mutawazin. Manusia yang lurus dan berkeseimbangan. Tidak ekstrim, tidak radikal, baik pemikirannya, insaf, objektif, dengan diri sendiri, objektif dengan keluarga, objektif dengan tetangga, objektif dengan lingkungan, objektif dengan siapa saja, baik lawan maupun kawan. Ini juga penting sekali dari akidah yang telah terpatri dalam jiwa manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqah. Fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak kepada siapa saja yang berhak. Berikan hak semestinya masing-masing siapa yang berhak. Haknya diri kita untuk istirahat. Haknya istri kita, haknya anak kita, haknya tetangga kita, haknya keluarga kita, haknya sesama muslim, haknya sesama manusia. Bahkan haknya binatang atas manusia. Bahkan haknya alam lingkungan terhadap manusia. Ini namanya Rabtu bil Aqidah. Yang kedua adalah ta'riyatus syarr. Apa? Pengikisan keburukan. Ta'riyatus syarr. Pengikisan keburukan. Al-Quran itu teorinya mengikis keburukan manusia itu mulai dari membuka akal manusia untuk
memikirkan hal-hal yang realitas. Misalnya, ketika Al-Quran bicara tentang minuman keras, ayat yang pertama kali untuk menyadarkan manusia adalah bahwa industri manusia, minuman keras dari bahan baku buah korma dan buah anggur, Al-Quran mengatakan di surat An-Nahl ayat 67, sakaron wa rizqan hasanah, bahwa industri minuman keras itu adalah memabukkan. Warisqan hasanan, dan bahan baku buah korma dan buah anggur itu bisa menjadi bahan produk rezeki yang baik. Di lain, selain minuman keras, menjadi rezeki yang baik. Nah, Al-Quran menyadarkan bahwa manusia harus mempelajari realitas bahwa buah kurma dan madu kalau dibuat minuman keras adalah sakaron, adalah bahan yang buruk untuk mabuk, tapi bisa dipakai untuk rezeki yang baik, untuk kesehatan, untuk jus ya, dan sebagainya. Nah, kemudian Al-Quran ketika membahas tentang minuman keras dan perjudian, bagaimana Al-Quran adalah menyadarkan manusia bahwa perdagangan itu, industri itu bukan hanya dilihat dari nilai finansialnya, tetapi juga dilihat dari resiko dan akibat buruknya. Al-Quran bicara tentang minuman keras dan judi di ayat 219 surat Al-Baqarah, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamr, minuman keras dan perjudian, dosa besar. Meskipun dianggap manfaat bagi sebagian manusia untuk bisnis, tapi Allah mengatakan itu dosa besar. Ismun kabir wa manafi'u linnas. Itu dibuka. Kemudian sampai pada akhirnya ayat yang terakhir tentang minuman keras adalah mengenai efek kerusakan khuluqiyah, ijtimaiyah, diniyah, yaitu efek kerusakan moralitas, kemudian kerusakan sosial, dan kerusakan agama. Al-Quran mengatakan tentang efek minuman keras adalah permusuhan dan saling membenci sesama manusia. Karena apa? Otaknya rusak. Dengan minuman keras, dengan perjudian, kejiwaan manusia itu rusak. Otaknya juga rusak. Yang kedua adalah menghalangi dari zikrillah, menjauhkan manusia dari ingat kepada Allah. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Itu bisa dibaca, direnungi. Bagaimana Al-Quran mengurutkan itu tentang efek dari perjudian, minuman keras, madarah, khuluqiyah,
kerusakan, kerugian moral, kerugian sosial, kemudian ini mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah taghyirul bi'ah, merubah lingkungan. Taghyirul bi'ah, merubah lingkungan. Bagaimana merubah lingkungan? Tentu itu harus ada konsolidasi antara ulil albab, kaum cendekiawan, yang menyampaikan bahaya-bahaya dosa itu secara ilmiah, kemudian ulil albab, orang-orang ulil albab, ulil nuha, ulil absar, sampai ulil aidi, para ulamanya, para cendekiawannya, sampai ulil aidi, orang-orang yang punya tangan, yaitu aparatnya, bekerja sama dengan ulama, bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baik, untuk merubah lingkungan menjadi lingkungan yang baik. Ini butuh kerjasama antara ulama, pemerintah, aparat, penegak hukum, pengadilan, untuk terciptanya taghyirul bi'ah, merubah lingkungan menjadi baik. Inilah jawaban pertanyaan pertama. Terima kasih Abah untuk uraiannya pada pertanyaan yang pertama. Mungkin